Baik, ketemu lagi dengan kita TV Sinetis ya. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel kita ya. Like videonya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya akan memberikan video pembelajaran tentang ya, tema 5 untuk kelas 3 yaitu cuaca. Subtemanya subtema 3 yaitu pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Oke. Di sini pada subtema 3 itu kita akan membahas tentang pembelajaran 4. Kita mulai saja. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk anak-anak, teman-teman yang belum mandi silahkan mandi dulu biar badan kalian bersih. Yang belum sarapan silahkan sarapan dulu agar tubuh kalian tetap sehat. Baik, kita lanjut di bagian ayo membaca. Hari ini Edo tidak dapat hadir ke sekolah. Edo sakit flu dan demam. Kemarin saat pulang sekolah Edo kehujanan. Edo lupa membawa payung ataupun jas hujan. Saat berangkat, Edo melihat matahari bersinar. Itu tanda cuaca akan cerah. Untuk itu, Edo tidak menyiapkan payung ataupun jas hujan. Ternyata saat siang hari langit berubah kelam. Pulang sekolah, hujan turun cukup deras. Perubahan cuaca membuat kondisi tubuh Edo berubah. Pernahkah kamu mengalami hal seperti Edo? Ya, di gambar ini diceritakan bahwa Edo ini sedang mengalami sakit flu. Ibunya sedang merawat. Baik, kita lanjut. Ayo, pada bagian ayo mengamati. Ya. Di sini ada sebuah cerita. Saya bacakan dulu. Perubahan cuaca. Cuaca saat ini memang sangat mudah berubah. Hujan turun sepanjang hari. Saluran air tak mampu menampung air hujan. Manusia sering membuang sampah sembarangan. Saluran air tersumbat. Lingkungan pun menjadi banjir. Itu ketika musim penghujan. Saat musim kemarau, panas matahari terasa terik. Hujan tak turun hingga waktu yang lama. Kekeringan melanda wilayah suatu daerah. Cuaca seperti ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. Untuk itu kita harus menjaga kondisi tubuh. Ya, jadi kita harus selalu menjaga kondisi tubuh. Di sini digambarkan panas sekali, terlihat pohonnya tidak ada daunnya atau ada daun tapi sedikit ya. Kemudian biasanya mereka lebih suka meminum es ya. Lanjut, untuk itu kita harus menjaga kondisi tubuh. Caranya dengan makan makanan yang bergizi. Kita pun harus berolahraga secara teratur. Jangan lupa untuk beristirahat dengan cukup. Nah, jadi tetap kita perlu beristirahat dengan cukup. Ya, baik, dilanjut. Nah, temukan kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca. Ya, temukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Jelaskan makna kata sesuai pemahamanmu. Jadi setelah kalian menemukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca, maka silahkan kalian menjelaskan sesuai dengan pemahamanmu. Contoh di sini ya, saya berikan contoh di sini. Banjir. Itu adalah kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Banjir. Apa itu banjir? Air yang banyak dan deras kadang meluap. Ya, itu pengertian kata dari banjir. Kemudian setelah kalian menemukan kata, setelah kalian menjelaskan katanya, maka kalian membuat kalimatnya. Contoh kalimatnya, pada musim hujan, daerah itu sering dilanda banjir. Nah, baik, sekarang tugas kalian adalah, di sini kalian tuliskan kata-katanya. Tuliskan di sini kata. Ya, maaf. Saya ulangi.
kata. Ya. Itu katanya. Terus di sini kalian jelaskan. Jelaskan. Nah, di sini di sebelah sini nih, ini kalimat. Kalimat. Oke ya. Jadi kata tadi sebagai contoh banjir, kemudian jelaskan. Maaf ya, ini masih kurang ya. Masih kurang. Di sini maksudnya jelaskan. Ya, di sini jelaskan. Kemudian di sini ya, kalimatnya ya. Kalimatnya apa? Oke, itu untuk nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalian mencari 5 kata, menjelaskan 5 kata, membuat kalimat dari 5 kata tersebut. Ya. Sekarang kita ke bagian ayo bercerita. Ya. Ceritakanlah pengalamanmu di depan kelas saat tubuhmu tidak bertahan akibat perubahan cuaca. Ya, di sini kalian ya ada tugas yaitu menceritakan pengalamanmu saat tubuhmu tidak bertahan akibat perubahan cuaca. Berarti saat tubuhmu sakit, tetapi sakitnya karena perubahan cuaca. Silahkan kalian bisa diceritakan. Kalau di sini ayo bercerita, maka harus dengan kata-kata. Boleh dengan noise voice, boleh dengan video. Silahkan, terserah kalian. Baik, kita lanjut. Lakukan sambil bermain peran. Ada yang berperan sebagai orang yang sakit, ia akan menceritakan kondisi yang dialaminya. Ada yang berperan sebagai teman, ia akan menasehati untuk menjaga kondisi tubuh. Ada juga yang berperan sebagai guru, ia akan menyemangati dan mendoakan agar cepat pulih. Nah, di sini bagian-bagian ini tidak dilakukan tidak apa-apa. Yang penting kalian bercerita sendiri tidak apa-apa tentang pengalaman kalian ketika kalian sedang sakit tetapi akibat perubahan cuaca. Nah, di sini dicontohkan ilustrasi yang di atas ya, tapi ini tidak perlu dilakukan. Kita lanjut saja. Sekarang ke ayo berdiskusi. Memiliki sahabat sangat menyenangkan, apalagi jika berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dayu dan teman-teman bersahabat dengan Komang di Bali. Mereka akan membantu para pengungsi Gunung Agung, Bali. Mereka telah menggalang bantuan dari warga sekolah. Bantuan berupa dana dan pakaian layak pakai. Nah, si Komang ini dari Bali. Nah, yang di sini ini teman-temannya ya, teman-temannya. Menjalin persahabatan bisa dilakukan dengan siapa saja, walau berbeda asal sukunya. Berbeda pula warna kulit, bahkan berbeda agamanya. Kita tetap bersahabat. Identifikasilah keberagaman suku bangsa di sekolahmu. Ada berapa macam suku bangsa di kelasmu? Nah, di sini karena kita tidak terlalu heterogen, tidak terlalu banyak, maka silakan kalian cari keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia, tetapi yang kalian ketahui. Ya. Keberagaman suku bangsa di Indonesia, tetapi yang kamu ketahui. Nah, dibuat di sini ya. Berikut daftar beberapa suku bangsa di Indonesia. Ya, dibuat ini ya. Nama suku, nama daerah yaitu Gayo, Minangkabau, Batak, Simeuleu, Palembang, Lampung. Itu asalnya dari nama daerahnya itu Sumatera. Kemudian suku Betawi, suku Sunda, suku Jawa, suku Madura, suku Tengger, itu daerahnya daerah Jawa. Suku Bali hanya satu, itu daerah Bali. Kemudian suku Banjar, suku Berau, suku Dayak,
suku Maayan, suku Kutai itu ada di Kalimantan. Nah, kemudian Buton, suku Minahasa, suku Bugis, suku Toraja itu daerah Sulawesi. Suku Ambon, suku Aru itu Maluku. Kemudian Rote, Sasak, Bima, Flores itu Nusa Tenggara. Kemudian suku Dani, suku Asmat itu Papua. Nah, di sini kalian dimohon untuk bisa menghafalkan ya, untuk menghafalkan nama-nama suku dan nama-nama daerah. Jadi yang tadi ya, yang atas tadi keberagaman suku bangsa di Indonesia ya, ini kamu tulis dan ini kamu hafalkan ya, kamu hafalkan. Kemudian berikutnya carilah informasi tentang asal daerah dan kebiasaan suku bangsa dari temanmu. Ini tidak perlu kalian cari karena yang mungkin dari Asmat kalian kan tidak memiliki teman ya. Lanjut ke wawancarai 2 teman yang ada di kelasmu. Susun daftar pertanyaan terlebih dahulu. Daftar pertanyaan itu akan kamu gunakan saat berwawancara. Nah, di sini ada contohnya ya. Susunlah daftar pertanyaan pada tempat yang telah disediakan. Pertama, siapa namamu? Yang kedua, di kota apa tempat lahirmu? Yang ketiga, dari daerah mana ayahmu berasal? Yang keempat, dari daerah mana ibumu berasal? Yang kelima, apa kebiasaan masyarakat daerah asal ayahmu? Silakan kalian cari 6, 7, 8, 9. Nah, pertanyaan ini setelah kalian selesai, silakan kalian lakukan panggilan. Boleh dengan WA panggilan, boleh dengan panggilan biasa ke teman kamu. Pertanyaan ini kamu tanyakan ke teman kalian. Minimal 1 teman kalian tanyakan ya. Jadi setelah pertanyaan ini selesai, maka kamu pencet nomor. Halo, selamat siang. Saya bisa berbicara dengan Anton. Misalkan nama teman kamu Anton. Di sini jelas ya. Berarti siapa namamu sudah nggak perlu lagi ya. Di sini karena kamu sudah tahu namanya Anton. Di kota apa tempat lahirmu? Mungkin kita kan tidak tahu kota lahirnya Anton. Kemudian dari daerah mana ayahmu berasal? Nanti Anton akan menjawab. Begitu ya. Seterusnya. Kemudian ayo bercerita. Nah, di sini kalian presentasikan hasil wawancara bersama temanmu di depan kelas. Kita lewati saja karena ayo bercerita sudah di atas tadi. Berikutnya pada bagian ayo berlatih. Cuaca cerah siang ini. Edo dan teman-teman bermain sambil melakukan gerakan berayun dan memutar. Mereka melakukan pada dahan pohon yang ada di sekolah. Nah, lanjut. Gerakan ini dilakukan dengan cara berikut. Berdiri tegak. 1. Yang kedua, rentangkan kedua tangan ke atas. Yang ketiga, genggamlah dahan kayu pohon dengan kuat. Yang keempat, berayunlah ke depan dan ke belakang sebanyak 4 ayunan. Yang kelima, lalu lompatlah sambil melepaskan genggaman. Yang keenam, lakukan gerakan memutar setengah lingkaran. Yang ketujuh, kemudian mendarat dengan sempurna. Gerakan 1 sampai dengan 7 kalian harus diawasi oleh orang tua. Minimal atau paling tidak kakak kalian yang mengawasi ya. Tidak boleh kalian lakukan gerakannya sendiri. Harus didampingi orang tua atau kakak kalian. Yuk kita lakukan gerakan berayun dan memutar. Siapa yang paling berani melakukannya? Nah, contohnya di sini ya. Ini. Dia pasti akan ditemani ya. Minimal di sini teman, karena kalau sekolah nanti didampingi oleh Pak Guru. Karena kita BDR, maka kalian didampingi orang tua kalian. Jadi kalian sesuaikan waktunya. Boleh siang, boleh sore, silakan sesuai dengan waktu orang tua bisa menemani kalian. Atau ketika kakak kalian juga bisa menemani kalian. Demikian video pembelajaran tema 5 yaitu cuaca untuk kelas 3 subtema 3. Pembelajaran 4 subtema 3 tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Yang belum
subscribe silakan subscribe, yang belum like silakan di like videonya ya. Oke, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.